Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya di video pembelajaran matematika. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Muhammad Hasan Sarjana Pendidikan. Jabatan saya Guru Matematika Unit Kerja SMK Negeri 1 4 Lawang. Kompetensi dasar: menentukan ukuran pemusatan data, indikator, mean, median, dan modus dihitung sesuai dengan data tunggal dan data kelompok. Materi yang akan kita bahas itu ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data, hal-hal yang akan dibahas itu adalah ada 3. Yang pertama yaitu rataan hitung atau mean, yang kedua median atau kuartil kedua, atau orang lain menyebutnya nilai tengah, dan yang ketiga modus atau nilai yang sering muncul. Tapi dalam video pembelajaran ini kita hanya membahas pada poin 1, yaitu rataan hitung atau mean. Rataan hitung atau mean kita akan membahas 3 rumus. Yang pertama itu rumus dengan menggunakan data tunggal, yang kedua dengan menggunakan data kelompok, dan ketiga menggunakan rataan sementara. Oke. Untuk data tunggal kita gunakan rumus mean atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn per N, atau kita menggunakan rumus X bar sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai dengan ke N dari Xi, di mana Xn adalah data ke N dan N adalah banyaknya data. Untuk data berkelompok kita gunakan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari Fi dikali Xi per sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari Fi. Keterangan X bar adalah rataan hitung, Fi adalah frekuensi kelas ke I, Xi adalah nilai tengah kelas ke I, dan N adalah banyaknya kelas interval. Dan yang ketiga menggunakan rataan sementara. Rumusnya X bar sama dengan X bar S atau rataan sementara ditambah sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari Fi dikali Di per sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari Fi, di mana X bar S adalah rataan sementara, Di sama dengan rataan sementara dikurang nilai tengah, atau X bar S dikurang Fi. Contoh 1, diketahui nilai ujian matematika siswa kelas 12 SMK Negeri 1 4 Lawang sebagai berikut. Untuk cara membaca tabel ini, tabel itu di atas 2, itu yang pertama atau nilai, yang kedua adalah frekuensi. Pada kolom ini artinya untuk nilai ujian matematika 4 itu frekuensinya 20, atau dengan kata lain yang mendapatkan nilai ujian matematika 4 itulah 20 orang. Terus untuk nilai 5 40 orang, nilai 6 70 orang, nilai 8 20 orang, nilai 10 ada 10 orang. Pertanyaannya tentukan nilai rata-ratanya. Oke, pembahasan kita gunakan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari Fi dikali Xi per sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari Fi. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena ini merupakan data kelompok. Tinggal kita masukkan saja data dari tabel ke rumus. Sigma itu artinya penjumlahan, kita jumlahkan nanti. 20 ini adalah frekuensi nilai 4, artinya 20 dikalikan 4 ditambah 40 dikalikan 5 ditambah 70 dikalikan 6 ditambah 20 dikalikan 8 ditambah
10 dikalikan 10 per jumlah frekuensi. Berarti di sini 20 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 20 ditambah 10. Yang atasnya atau pembilangnya kita kalikan dulu ini. 20 kali 4 80, 40 kali 5 itu 200, 70 dikali 6 itu 420, 20 dikali 8 160, 10 kali 10 100 per, kita jumlahkan yang penyebutnya, 20 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 20 ditambah 10 itu hasilnya 160. Terus kita jumlahkan pembilangnya, 80 ditambah 200 ditambah 420 ditambah 160 ditambah 100 itu hasilnya 960 per 160. Kita bagi, maka X bar sama dengan 6. Contoh soal kedua. Perhatikan tabel berikut. Nilai rata-rata ujian matematika adalah 6. Tentukan nilai A. Pembahasan, kita masih menggunakan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari Fi dikali Xi per sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari Fi. Kenapa kita menggunakan ini? Karena ini merupakan data kelompok. Karena di sini X bar sudah diketahui, maka kita ganti X bar dengan 6 sama dengan 20 dikali 4 ditambah 40 dikali 5 ditambah 70 dikali 6 ditambah A dikali 8 ditambah 10 dikali 10 per 20 ditambah 40 ditambah 70 ditambah A ditambah 10, maka hasilnya 6 sama dengan ini dikalikan dan dijumlahkan, maka hasilnya 800 ditambah 8A per yang penyebutnya ditambahkan, maka dapatnya 140 ditambah A. Terus 6 kita kalikan dengan penyebut, jika 6 dikalikan dengan hasil penyebutnya 140 ditambah A sama dengan 800 ditambah 8A. Setelah kita kalikan 6 dikali 140, maka dapatnya 840 ditambah 6 dikalikan A, maka dapatnya 6A sama dengan 800 ditambah 8A. Kita kelompokkan dulu yang mempunyai variabel A dan yang bukan. Setelah dikelompokkan, maka hasilnya 8A dikurang 6A dapatlah 2A. 840 dikurang 800 dapatlah 40. Maka A sama dengan 40 dibagi dengan 2 dapatlah 20. Contoh soal nomor 3. Suatu keluarga mempunyai 5 orang anak. Anak termuda berumur X tahun dan yang tertua 2X tahun. 3 anak lain berturut-turut berumur X ditambah 3, X ditambah 4, dan 2X dikurang 3. Jika rata-rata hitung umur mereka adalah 16 tahun, tentukan umur anak tertua. Pembahasan, karena ini data kelompok data tunggal, maka kita gunakan rumus X bar sama dengan X bar 1 ditambah X bar 2 ditambah X bar 3 ditambah seterusnya sampai dengan Sn per N, dimana kita tahu tadi data satunya X ditambah data 2 nya X ditambah 2 ditambah data 3 X ditambah 4 ditambah data 4 2X dikurang 3 ditambah data 5 2X per 1, 2, 3, 4, 5 per 5. Maka
5 kita kalikan 1680 dapatnya. Ini kita jumlahkan yang atas ini kita jumlahkan, maka hasilnya 7x plus 3. 7x sama dengan 8 dikurang 3. X sama dengan dapatnya 77 dibagi 7, maka dapat 11. Jadi umur anak tertua itu 2x. Anak tertua 2x sama dengan 2 dikali 11, dapatlah 22 tahun. Contoh soal keempat, tentukan rata-rata hitung dari data yang disajikan grafik diagram batang di bawah ini. Oke. Ini kita masukkan ke ke kolom pembantu atau ke tabel pembantu. Karena ini data kelompok, kita gunakan rumus X bar sama dengan X bar S atau rataan sementara ditambah sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari FI dikali DI per sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari FI. Misalkan rata sementaranya X bar S itu sama dengan 32. Oke. Nilai 20 sampai 24 itu kita ambil titik tengahnya 22. Jadi titik tengahnya 22. Frekuensinya 2. Simpangannya DI-nya tadi, rataan sementara kita kurang dengan nilai tengah, berarti rataan sementara 32 kita kurang dengan 22, maka dapatlah negatif 10. FI dikali DI, maka frekuensinya 2 dikalikan dengan simpangan tadi negatif 10, maka dapatlah negatif 2. Untuk kelas 25 sampai dengan 29 itu frekuensinya 4, nilai tengahnya 27. Simpangannya 32 dikurang dengan 27 dapat negatif 5. FI dikali DI nya 10 dikali 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 2, dan seterusnya. Kita masukkan rumus. Kita tahu rata-rata sementara 32, sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari FD sampai ini kita ambil dari sini. (120) per sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari FD. FD nya kita ambil total sejumlah frekuensi. Maka didapatlah X bar sama dengan 32 ditambah 120 per 40. Maka X bar sama 32, 120 dibagi 40 dapatnya 3, ditambah 3, maka X bar sama dengan 35. Nah, untuk lebih mengerti lagi, silakan anak-anak mengerjakan soal latihan yang kami berikan berikut ini. Latihan 1, tentukan rataan hitungan dari data kelompok di bawah ini. Berat badan dan frekuensi. Berat badan 35 sampai 39 ini 3, 40 sampai 44 itu 10, frekuensinya 45 sampai 15, frekuensinya 50 sampai 54 7, frekuensinya 55 sampai dengan 57 2 frekuensinya. Dan soal berikutnya, tentukan nilai rataan data diagram di bawah ini. Yang horizontal data, yang vertikal frekuensi. Silakan anak-anak mengerjakan 2 soal latihan ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembelajaran anak-anak sekalian. Saya akhirin dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.